Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 102 ayat 25 sampai 27. Aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-menurun. Dahulu sudah Kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah Engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudari, jemaat, dan anggota simpatisan GKI Surya Utama. Kita bersuka cita kalau hari ini kita masih dipercayakan kehidupan, bahwa kita masih diberikan sukacita untuk menghadapi kehidupan yang terpampang di depan waktu-waktu kehidupan kita. Mari kita bersatu hati untuk memohon pimpinan Roh Kudus ketika kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersuka cita Engkau masih memberikan kami kehidupan. Pimpinlah kami ya Tuhan, agar kami boleh menjalani hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami pagi hari ini ya Tuhan. Di hari yang baru, hari yang penuh sukacita ini, kami ingin mendengarkan sabda-Mu melalui pembacaan firman Tuhan dalam persekutuan doa pagi hari ini. Pimpinlah hamba-Mu agar ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal yang ke-15, ayat yang ke-36 sampai ke-41. Ayo, siapkan bacaannya, Alkitabnya kita baca supaya kita bisa menyimak. Nanti saya akan menunjukkan bagian-bagian yang penting dari ayat-ayat yang kita baca itu. Kita baca. Tetapi beberapa waktu kemudian, berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja
bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Dan Barnabas membawa Markus juga besertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kiklia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Jemaat Tuhan, sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Mari kita memahami pimpinan Roh Kudus ketika kita melihat bagian-bagiannya. Tema persekutuan doa pagi hari ini renungannya adalah pilih duet, jangan duel. Duet dan duel hanya berbeda satu huruf. Tetapi maknanya sangat berbeda sama sekali. Huruf T dan huruf L membedakan makna duet dan duel. Duet adalah hal-hal yang berkaitan dengan bekerja sama, mencoba untuk menghasilkan hal-hal yang baik bersama. Duet. Tetapi duel ini maknanya adalah perselisihan, pertentangan, merusak. Karena ketika orang duel, beradu, maka ada salah satu atau dua-duanya yang tersakiti. Dalam kehidupan kita di keluarga, di gereja, di tempat kerja, atau di jalan, mana yang lebih sering kita lakukan? Duet atau duel? Hati-hati. Kadang-kadang kita tidak memahami, digiring oleh emosi kita, digiring oleh keadaan, akhirnya harus duel. Sekalipun dengan orang-orang yang kita kasihi. Maka mulai sekarang pilihlah duet. Agar kita makin bekerja sama. Nah, kita akan belajar dari dua rasul yang sungguh-sungguh berselisih dengan tajam. Duel. Bukan dalam arti fisik, tetapi duel artinya berselisih, mempertahankan pendapatnya masing-masing. Nah, Paulus dan Barnabas berada di Antiokhia. Antiokhia ini kota penting dalam pemberitaan firman Tuhan, kota yang besar. Nah, saudara yang berkati Tuhan, di Antiokhia ini Paulus dan Barnabas memberitakan firman Tuhan, memberitakan Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka ingin mengerjakan tugas pelayanan rasul itu dengan penuh sukacita. Setelah mereka melakukan banyak hal di Antiokhia, lalu Paulus berkata kepada Barnabas, Barnabas, yuk kita kunjungi nih saudara-saudara kita di kota-kota yang telah kita lewati, supaya kita melihat nih perkembangan setelah kita memberitakan firman sana, membangun jemaat, mendampingi jemaat, bagaimana keadaan mereka setelah kita tinggal. Ada yang di Ikonium, Listra, Derbe, Pisidia, di kota-kota, di sekitar Pulau Siprus. Baca ayat 13 dan 14 di situ, bagaimana Rasul Paulus dan Barnabas mencoba membangun jemaat dan mengajar untuk percaya kepada Yesus. Kerjanya baik, penuh sukacita. Oke, kata Barnabas. Yuk, iya ya. Kita harus mengunjungi mereka nih. Tetapi ada baiknya nih. Kita juga membawa Yohanes, rekan sepelayanan mereka, murid mereka. Siapa Yohanes yang disebut Markus ini? Jadi begini, Paulus
itu dikenal sebagai rasul untuk orang-orang bukan Yahudi. Rasul Paulus mencoba untuk memberitakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada orang-orang non-Yahudi. Dan kalau kita baca pada pasal 13, di situ terjadi perselisihan antara Paulus dan Yohanes yang disebut Markus. Karena Yohanes ini yang disebut Markus ini tidak setuju Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Akhirnya mereka berselisih paham. Yohanes yang disebut Markus ini pulang ke Yerusalem. Baca di ayat pasal 13 ayat 13. Mereka berpisah di situ tanpa ada penyelesaian. Konflik perselisihan yang tajam antara Paulus dan Markus atau Yohanes yang disebut Markus ini. Nah, ketika Barnabas menyatakan keinginannya untuk mengajak Yohanes juga, Paulus berkata dengan tegas, tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja sama dengan mereka. Rupa-rupanya Yohanes yang disebut Markus ini ketika ada perselisihan, ketika ada perbedaan pendapat, saklek orangnya. Udahlah, saya nggak mau tahu. Kalau kamu begitu, saya begini, kita kasih pendapat, aku pergi. Aku tidak mau. Wah, Bapak Ibu saudara Tuhan, perbedaan itu adalah sebuah kekayaan. Perbedaan suami dengan istri, perbedaan pendapat orang tua dengan anak, perbedaan pendapat, perbedaan hal-hal yang dilakukan antara majelis jemaat dan anggota jemaat, para pelayan dengan sesama pelayan, masing-masing mempunyai sudut pandang dan pemahamannya masing-masing. Dan kadang-kadang bisa timbul perselisihan. Nah, agar tidak menjadi duel, mari kita berduet. Mari kita melihat perbedaan itu sebagai hal yang bisa dipakai Allah agar makin menguatkan kita dan orang-orang di sekitar kita. Ingat, jangan duel, tetapi duet. Bapak Ibu saudara Tuhan, Rasul Paulus bukan orang yang keras kepala. Walaupun ia berselisih dengan tajam, berbeda pendapat dengan tajam dengan Barnabas. Ya sudah, aku nggak mau lagi mengajak pelayanan bersama Yohanes yang disebut Markus ini. Karena mungkin Rasul Paulus masih tidak seret karena dia ditinggalkan di Pamfilia. Lalu Yohanes yang disebut Markus ini juga tidak mau bekerja sama. Dan ini ya Rasul juga manusia. Pada tahap tertentu Rasul Paulus tidak sependapat dengan Barnabas. Tetapi itu tidak menjadikan Rasul Paulus seorang yang keras kepala. Baik, kalau memang tidak bisa bersama pelayanan, bagaimana kita baiknya? Mereka akhirnya memilih jalan masing-masing. Barnabas pergi dengan Markus berlayar ke Siprus. Dan Paulus memilih pelayanan bersama Silas menuju ke Syria. Firman Tuhan tetap diberitakan. Yang satu ke Siprus, yang satu ke Syria. Nah, dalam hal ini, kita mesti bisa memahami bahwa pengambilan keputusan untuk memecah pelayanan menjadi dua, Barnabas bersama dengan Yohanes, lalu Paulus bersama dengan Silas, ke arah yang berbeda, ini adalah pilihan yang terbaik waktu itu. Sayang,
Kisah Rasul tidak mencatat bagaimana kelanjutannya. Tetapi yang dilihat di sini adalah bahwa firman Tuhan, Injil Kristus diberitakan di Syria, di Siprus. Ketika Paulus dan Barnabas tidak terus duel, tetapi mereka duet. Mereka bekerja sama. Mereka melihat sudut pandang masing-masing menjadi kekuatan untuk melengkapi pelayanan, bukan untuk menjatuhkan rekan sepelayanan. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, pilih duet, jangan duel. Seringkali konflik yang kecil ketika tidak diperhatikan dengan baik, ketika tidak diselesaikan dengan tuntas, akan menjadi penghancur di kemudian hari. Maka mari, suami, istri, orang tua, anak, anggota jemaat, rekan kerja, siapapun, pilihlah duet. Jangan terus-terusan duel. Bagaimana caranya agar kita memilih duet daripada duel? Melalui kisah dua rasul yang sangat hebat-hebat ini, Barnabas dan Paulus, kita belajar untuk pertama-tama ketika ada perbedaan pendapat, mari kita fokus pada pemberitaan Kristus dalam hidup kita. Pemberitaan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi bukan semata-mata cara saya, keinginan saya, tetapi apakah dalam cara saya atau keinginan saya nama Kristus diwartakan, sukacita Kristus dinyatakan. Paulus dan Barnabas berbeda pendapat, ya, tetapi mereka tetap bertekad untuk memberitakan Injil, memberitakan Kristus, yang satunya di Siprus, yang satunya di Syria. Itu tidak menjadi soal selama firman Tuhan Kristus diberitakan. Tetapi dampaknya mendatangkan sukacita. Bukan hanya beralasan mengatakan ingin memberitakan firman Tuhan, tetapi menyakiti sesama, tetapi melukai perasaan orang lain. Bapak Ibu saudara Tuhan, kita berusaha untuk duet dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita, untuk masing-masing menajamkan panggilan Tuhan dalam diri kita, untuk menyatakan Injil, panggilan Tuhan dalam hidup kita, untuk menyatakan kabar baik kepada siapapun yang kita jumpai. Bapak Ibu saudara Tuhan, kita bertekad untuk memilih duet dengan suami kita, dengan istri kita, orang tua kita, anak kita, orang-orang di sekitar kita, rekan sepelayanan, rekan kerja. Ketika kita ada perselisihan, perbedaan pendapat, masing-masing bertekad untuk menyatakan damai sejahtera, mau merendahkan diri. Bukan ngotot ingin menjadi pemenang, tetapi sungguh-sungguh bersama-sama melakukan tugas panggilannya masing-masing. Bapak Ibu, saudara Tuhan, ayo kita memberitakan Kristus di rumah tangga kita, di keluarga kita, dimanapun kita berada. Ketika kita berusaha untuk berduet, bekerja sama, mencari hal yang baik dari orang lain, pribadi lain, cara lain. Hari ini kita diingatkan untuk duet dengan semua orang yang ada di sekitar kita, sehingga nama Tuhan Yesus selalu dimuliakan. Selamat berduet dengan siapapun untuk menyatakan Injil Kristus. Terpujilah nama Kristus.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau terus memelihara kehidupan kami dengan amat baik. Maka mampukanlah kami untuk melihat rancangan-Mu yang baik itu dalam setiap kenyataan hidup kami. Untuk itu ya Bapa, kami mohon agar kami melihat pasangan hidup kami, keluarga kami, orang tua kami, anak kami, siapapun Tuhan yang kami jumpai, rekan kerja, sesama anggota jemaat, adalah sahabat bagi kami, bukan musuh. Sehingga kami boleh bekerja sama, kami boleh saling menguatkan, sehingga tidak ada keributan di antara kami, tidak ada ngotot-ngototan, tetapi kami sungguh-sungguh ingin mencapai hasil yang baik ketika kami boleh berduet bersama, bekerja sama, memutuskan permasalahan bersama, menghadapi masalah bersama. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau telah memberikan keluarga, memberikan GKI Surya Utama, memberikan rekan kerja siapapun, sehingga kami boleh bekerja sama bersama dengan mereka yang kami jumpai di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kuatkanlah kami untuk menjalani situasi pandemi COVID-19 ini agar kami mampu menjaga diri dengan baik, kami melakukan protokol kesehatan, kami sungguh-sungguh menjaga kesehatan kami, mencuci tangan, makan yang baik, istirahat yang cukup, sehingga kami tidak menjadi penyebab orang lain tertular virus COVID-19 maupun kami juga tidak takut terinfeksi virus. Itu karena kami sungguh-sungguh menjaga diri. Untuk itu ya Bapak, pimpinlah agar masyarakat, agar semua orang mampu menjaga dirinya dengan baik. Kami mohon Tuhan Kau juga beri hikmat untuk pemerintah, baik yang di pusat maupun di daerah-daerah di seluruh Indonesia, agar boleh bekerja sama untuk mengantisipasi, menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini Tuhan. Tolong beri hikmat, berkati agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat sungguh-sungguh boleh melaksanakan tugasnya menjaga masyarakat Indonesia dengan baik. Bapa dalam surga, kami bersyukur sudah ada bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia yang menerima vaksin untuk menjadi salah satu bagian untuk mengantisipasi virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan berkatilah agar penyaluran, pengantaran, pendistribusian vaksin ke seluruh daerah di Indonesia, bahkan di dunia boleh berjalan dengan baik, sehingga kami umat manusia, kami bangsa Indonesia boleh mendapatkan vaksin untuk menjaga diri kami dari virus COVID-19 ini. Tuhan, Engkau beri hikmat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk boleh mengatur penyaluran vaksin ini dengan baik. Dan ketika sampai di lapangan, ketika sampai di daerah-daerah, vaksin ini juga dipergunakan dengan baik, penuh dengan segala kebaikan, dijauhkan daripada segala hal-hal yang jahat maupun hal-hal yang tidak jujur. Bapa di dalam surga, untuk itu Engkau juga akan memimpin aparat keamanan dimanapun berada, agar boleh menjaga negara Indonesia ini dengan baik. Dalam situasi yang harus waspada ini, menjaga keamanan di perbatasan-perbatasan negeri Indonesia ini Tuhan. Menjaga keamanan di lingkungan-lingkungan sekitar kami Tuhan. Berkatilah mereka dari aparat kepolisian, dari aparat keamanan setempat, siapapun Tuhan, agar boleh memberikan rasa aman bagi masyarakat Indonesia. Bapa dalam surga, kami juga berdoa agar penyaluran bantuan-bantuan boleh berjalan dengan baik. Apapun bentuk bantuannya Tuhan, di daerah-daerah yang terkena bencana alam, di daerah-daerah yang kelaparan, kekurangan pangan, di seluruh Republik Indonesia, Tuhan, bantuan itu dipergunakan oleh orang-orang yang membutuhkan dengan segala hal yang baik. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk para pengusaha dan para pekerja, agar pengusaha dan pekerja boleh bekerja sama untuk menghadapi situasi ekonomi yang sulit ini Tuhan. Tuhan beri hikmat bagi para pengusaha untuk tidak hanya mementingkan
keuntungan sendiri, kebaikan sendiri, tapi juga memperhatikan para pekerjanya, agar mereka boleh memperhatikan pekerja-pekerja dengan penuh cinta kasih, dengan penuh kemurahan hati, untuk memperhatikan kebaikan kehidupan para pekerja juga. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau telah menempatkan kami sebagai anggota jemaat dan simpatisan di GKI Surya Utama. Tuhan, kami berdoa untuk Poliklinik GKI Surya Utama, agar pelayanan kesehatan ini boleh dilaksanakan. Walaupun dalam situasi yang masih tidak baik ini, Engkau akan menjaga dokter, Engkau akan menjaga perawat, Engkau akan menjaga karyawan yang lain yang meracik obat, penerima pasien, pendaftaran. Oh Tuhan, tolong berkatilah agar semua pelayan-pelayan di Poliklinik GKI Surya Utama diberikan kesehatan, diberikan sukacita untuk menjadi perpanjangan kasih Tuhan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat ataupun anggota jemaat yang datang ke Poliklinik GKI Surya Utama. Untuk itu Tuhan, kami juga berdoa untuk para koster, untuk para keamanan. Ketika kegiatan bergereja, kebaktian di gereja, di gedung gereja tidak ada, tetapi pelayanan kesehatan masih dilaksanakan, kami berdoa untuk karyawan yang terus melaksanakan tugasnya di gereja saat ini. Beri mereka juga kesehatan, beri mereka juga sukacita. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua yang baik ini. Maka kami serahkan doa-doa kami ini di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu ya Kristus. Inilah doa kami. Amin. Kasih Tuhan